Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Agile Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia kali ini kita sedang melakukan perawatan pada pupuk organik kita, dimana pupuk organik kita ini adalah pupuk yang kita pergunakan ya dalam bentuk cair ya, adapun yang dalam bentuk padat, tapi ini dalam versi cairnya untuk perawatannya ya. Pupuk organik kita yang pergunakan ini, setiap kita menggunakan kondisinya airnya agak sedikit habis dan pemupukan sudah selesai, biasanya kita tambahkan dengan bahan-bahan organik semacam ini kan kawan, yaitu berupa dedaunan kangkung ya, yang dimana tidak kita pergunakan untuk budidaya alias tumbuh liar. Nah, itu merupakan salah satu potensi lahan kawan-kawan, yang dimana kangkung ini merupakan salah satu tanaman yang dimana sering dipergunakan oleh manusia untuk dimakan, akan tetapi kita juga melihat bahwasanya potensi kangkung ini merupakan sebuah potensi yang dimana ini sebagai alat tambang unsur hara ya kan kawan ya. Itu oleh sebab itu kita pergunakan nantinya untuk perawatan pupuk organik cair kita ya, yang dimana kangkung ini kita rendam bersama bahan-bahan lainnya, yaitu berupa dedaunan yang dimana daun tersebut merupakan kandungan unsur nitrogennya tinggi ya kan kawan, kandungan unsur nitrogennya tinggi, dan di dalam daun terdapat unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, semacam ini. Nah, ini kita biarkan, kita rendam hingga mereka membusuk, dan ketika mereka membusuk akan mengeluarkan zat-zat yang dimana yang terdapat pada tanaman kangkung tersebut, yang dimana zat tersebut nantinya akan tercampur dengan air, dan airnya kita pergunakan sebagai pupuk semacam itu kan kawan. Dan pupuk ini ya seringkali ya, meskipun masih tahap uji coba, belum melihat hasilnya, tapi seringkali pupuk ini kita campurkan pada proses pemupukan tanaman kemangi kan, karena kami lebih berfokus pada pengambilan hasil pada batang dan daunnya. Maka dari itu kita mempergunakan dedaunan ya kan, bahan-bahan organik yang berasal dari dedaunan. Salah satunya adalah daun kangkung ini ya, dimana kangkung ini memiliki kelebihan yaitu pertumbuhannya cepat kan kawan, dan kangkung ini hijaunya itu hijau sekali ya dibandingkan tanaman-tanaman lainnya semacam itu. Dan kawan-kawan, dalam proses pembuatan pupuk ini pastikan dalam pembuatannya jangan dicampur dengan biji ya. Karena apa? Karena nantinya kalau misalnya bahan yang dipergunakan adalah bahan-bahan yang berbiji, itu biasanya nanti ikut pada proses pemupukan dan biasanya akan tumbuh semacam itu. Oleh sebab itu lebih amannya, lebih bagusnya yaitu dipergunakan adalah bahan-bahan dedaunan ya. Misalkan kalau kemarin untuk bahan ini kita pergunakan daun singkong, daun kangkung ya, kangkung kayak gini beserta batangnya tidak masalah, dan yang jelas yaitu sama daun durian kawan ya, tanaman legum. Karena kami percaya di setiap daun kayak gini, batang kayak gini mengandung unsur hara yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman budidaya kita. Dan ini cara pemanfaatannya, karena tanaman itu bentuknya penyerapannya dalam bentuk cair ya, otomatis kita sarankan ya kita pergunakan yaitu adalah pemupukannya ya juga dalam bentuk cair ya, biar si tanaman kita mudah menyerap unsur haranya semacam itu kawan-kawan. Dan yang jelas ini hanya kita rendam biar sari-sari dari dedaunan yang kita pergunakan dalam penggunaan pupuk organik ini itu pada keluar, pada membusuk keluar, dan itu kita berikan pada tanaman yang kita budidayakan.
tapi dari hasil uji coba kemarin beberapa hari yang lalu ya, itu setelah kita pergunakan untuk pupuk, ternyata dari segi tanamannya kan bisa lihat ini tanamannya hijaunya cukup bagus ya. Yang sebelah sana agak kekuning-kuningan kan kawan ya, karena kemarin tidak ada perlakuan. Tapi kalau dari lihat sekilas ya, dari segi ini hijaunya lebih bagus. Yang kedua yang jelas tunasnya ini pada bermunculan cukup bagus juga ya kan, tunasnya pada bermunculan, pada tumbuh. Nah itulah yang kita pergunakan, dan hijaunya itu lebih segar. Itu pengamatan kami dari segi daunnya ya, bentuk daun dan batangnya tunas itu kayak gitu. Untuk pertumbuhannya ya masih normal-normal saja, belum ada yang signifikan bagaimana. Tapi kalau dari segi daunnya lebih menang ya kan kawan, lebih tahan daun ini terhadap penyakit maupun lain sebagainya. Nah ini salah satu contoh tanaman ya, yang dulunya itu kayak gini kan. Nah pada tanaman ini dulunya kayak gini kan kawan, terserang penyakit kayak gini, kuning kayak gini. Tapi kalau dari segi daun dan tunasnya pada mulai bermunculan. Dan untuk segi penyakitnya ya, untuk tanaman kemangi ini ya kami belum ada melihat ya efek penyakit yang diberikan pada proses budidaya kemangi ini dengan menggunakan pupuk organik cair tadi ya. Biasanya kalau tanaman itu tidak kuat dan tidak mampu, biasanya responnya tanaman ini akan menguning dan akan mati kan pada akhirnya semacam itu. Tapi alhamdulillah ini sudah berjalan beberapa hari tidak ada efek kuning ya atau mati. Tapi kalau untuk segi pengamatan saya ya, untuk lebih tunasnya itu jauh lebih segar, lebih hijau, dan tunasnya lebih banyak yang bermunculan kan kawan, semacam itu. Nah kalau ini kawan-kawan, nah kalau yang bagian sini itu tunasnya ya pada bermunculan. Ini kita lakukan proses pemupukan secara konvensional, akan tapi untuk dari segi pertumbuhan tunasnya agak melambat ya kan kawan. Itu yang saya amati kayak gitu. Ini pengamatan saya secara otodidak ya, secara hasil lihat dari mata telanjang saya. Jadi tidak melihat dari segi pengukuran parameter dan lain sebagainya, kami belum ada secara spesifik semacam itu. Akan tapi kalau dari segi daun itu jauh lebih segar yang menggunakan pupuk organik cair tadi. Dan dari segi tunas bermunculan itu ya juga banyak yang menggunakan pupuk organik cair. Meskipun yang tidak menggunakan juga bermunculan, akan tapi lebih lambat ya kan. Nah, semacam ini. Dan untuk segi daunnya banyak yang, kalau ini yang kuning kayak gini tidak bisa segar lagi lah istilahnya dengan penggunaan pupuk secara konvensional. Itu kalau dari segi daunnya tidak bisa hijau ya, tidak bisa hijau karena ini terserang penyakit kayak gini ya. Akan tetapi kalau dari yang menggunakan pupuk organik cair itu lebih bisa hijau kan kawan, lebih bisa hijau ya, dimana kayaknya tanamannya lebih tahan. Nah semacam ini, nah lebih tahan ya, lebih tahan terhadap penyakit kan kawan. Tapi tidak masalah, nanti kita amati hingga mereka besar apakah hasilnya bagaimana, atau ada hal yang signifikan terjadi, atau tanamannya pertumbuhannya bagaimana ya, semacam itu. Tapi kalau dari segi pengamatan yang jelas pertumbuhan tanaman normal-normal saja, tidak ada masalah, hanya saja lebih hijau dan lebih banyak tunasnya. Oke kan kawan, itu dulu informasi mengenai updatean kegiatan pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kawan-kawan. Dan yang jelas saya pesan pada kawan-kawan, mari kita bertani beralih menuju ke organik. Karena dengan organik selain menyehatkan
yang mengkonsumsinya, kita dapat memproduksi dengan irit biaya dan keuntungannya jauh lebih besar, kawan-kawan. Sekian dan terima kasih.